Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Ibu di pelajaran matematika. Bagaimana semuanya? Sehat? Mudah-mudahan semuanya sehat ya dan selalu ada dalam lindungan Allah ya. Amin. Nah, di semester 2 ini kita bertemu dengan bab baru ya. Bab baru yaitu akan dimulai dengan materi teorema Pitagoras. Ada yang udah pernah dengar belum? Teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini merupakan teorema untuk mencari salah satu sisi pada segitiga siku-siku ya. Misalnya nih, sudah ada gambar pada gambar. Di sini ada segitiga ABC. Apakah ini segitiga siku-siku? Ya, kenapa segitiga siku-siku? Karena di sini terdapat sudut dengan 90 derajat ya pada sudut B. Nah, di sini di depan sudut B ini adalah 90 derajat. Nah, di depan sudut B ada garis AC ya. Maka garis AC ini karena di depan menghadap sudut B besar, maka garis AC ini sama dengan garis B kecil ya. Udah Ibu bahas ya. Nah, kemudian di sini ada sudut A menghadap garis BC. Maka ini juga sama dengan apabila garis BC ini menghadap sudut A, maka A besar. Maka di sini garis BC ini sama dengan garis A kecil. Begitupun ini sudut C. Berarti menghadap garis AB. Nah, garis AB ini sama dengan garis C kecil ya, karena garis ini menghadap sudut C besar gitu ya. Nah, di sini itu ada garis yang menghadap sudut siku-siku. Nah, garis yang menghadap sudut siku-siku ini garis miring namanya atau sisi miring ya. Sisi miring, maka B ini adalah sisi miring. Ya. Jadi kalau misalkan ada sudut segitiga siku-siku, nah dan misalkan ada garis yang menghadap sudut siku-sikunya, berarti itu namanya sisi miring. Sedangkan sisi-sisi yang lainnya ini merupakan sisi tegak ya, gitu. Sekarang, misalkan di sini BAC, maka sisi miringnya A berubah ya, bukan B lagi. Jadi sisi miring ini gak selalu B. Kita bisa diubah lagi. Misalkan kalau di soalnya ini DCE, maka di sini sisi miringnya adalah C ya, karena di sini DCE, maka sisi miringnya C. Kenapa sisi miringnya C? Karena sisi miring ini menghadap sudut siku-siku, yaitu sudut C besar gitu ya. Nah, kembali ke rumus, maka di sini ada rumus. Untuk setiap sisi miring itu nilainya paling besar. Ya, panjangnya itu pasti lebih dari A maupun dari C ya. Jadi sisi miring itu nilainya pasti lebih panjang dari sisi-sisi tegak gitu ya. Kemudian di sini ada A dan C merupakan sisi tegak. Ukurannya tidak sama, tapi pasti lebih kecil dari sisi miring ya. Nah, di sini ada rumus. Sisi miring itu sama dengan sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi tegak ya. Maka di sini terdapat rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian apabila ditanyakannya ini yang A, sisi tegak, salah satu sisi tegak, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat dulu. Kenapa B dulu? Karena sisi yang terpanjang dulu ya. Sisi yang terpanjang dulu baru dikurangi sisi tegak. Sisi miring baru dikurangi sisi tegak. Begitupun yang C. C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat. Begitu ya. Jadi Pythagoras ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, di sini contoh. Diketahui ada AB. AB ini 4 cm dan AC-nya 3 cm. Berapakah nilai BC? Nah, untuk mengetahui salah satu sisi segitiga siku-siku, maka kita gunakan rumus Pythagoras ya.
Di sini, sisi miringnya apa? BC kan? BC ini sama dengan sisi apa? Sisi A kecil. Kenapa sisi A kecil? Karena menghadap sudut A ya, menghadap sudut A besar. Maka di sini sama dengan BC ini sama dengan A kecil. Nah, BC ini sisi miring. Kenapa sisi miring? Karena menghadap sudut siku. Kan sudut siku-sikunya ada di A, atau sudut yang 90 derajatnya ada di A. Maka di sini BC ini adalah sisi miring. Sedangkan AC sama dengan garis B kecil juga kan, karena menghadap sudut B. Dan AB sama dengan C kecil juga karena menghadap sudut C. Nah, di sini adalah sisi tegak ya. Ini tegak ya. Maka rumusnya gimana nih? Nah, tadi kan rumusnya pokoknya sisi miring itu sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Maka kan di sini sisi miringnya ini ada A kuadrat ya. Maka A kuadrat, sisi miring kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat. Ya, ini B kuadrat ditambah C kuadrat. Boleh gak dibalik? Boleh kalau penjumlahan dibalik ya. Kalau pengurangan tidak boleh dibalik ya. Boleh di sini A kuadrat tambah C kuadrat tambah A kuadrat sama dengan C kuadrat tambah B kuadrat, ini boleh. Tapi dalam pengurangan itu tidak diperbolehkan ya. Sekarang, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka A kuadrat A kecil ini sama dengan apa? BC. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Kan B kecil ini AC. Dan C kecil ini AB. Maka sama AC-nya berapa? 3 cm. Maka 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Sama dengan berapa? 4 dari mana? Ini sisi AB ya. Sisi AB yang udah diketahui. 4 kuadrat sama dengan 3 pangkat 2, 9. 3 kali 3 ya. 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16. Maka BC kuadrat ini sama dengan 9 tambah 16, 25. Nah, agar kuadratnya hilang, maka kita akarkan. Ya, maka BC-nya sama dengan yang di sini diakarkan, di sini juga diakarkan. Maka ini kan kalau akar akar pangkat 2, maka pangkat 2-nya hilang ya. Jadi akarnya juga hilang. Maka ini BC aja. BC sama dengan akar 25. Sama dengan berapa akar 25? Berapa kali berapa yang angkanya sama? Ya hasilnya 25. Nah, 5 kan? 5 kali 5, 25. Jadi akar dari 25 adalah 5 cm. Maka BC-nya ini adalah sama dengan 5 cm. Begitu ya. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, diketahui di sini DE-nya nih, DE-nya 10 cm dan DC-nya 6 cm. Nah, ditanyakannya ini CE. Nah, ini ditanyakannya sisi tegak nih. Kalau sisi tegak berarti nih yang sisi miringnya yang mana? DE kan? DE ini sama dengan C kecil. Kenapa C kecil? Karena menghadap sudut C besar ya. Nah, ini sisi miring. Kenapa sisi miring? Karena ini sudut siku-siku menghadap sudut siku-siku atau 90 derajatnya. Maka di sini DE sama dengan C kecil ini adalah sisi miring. Sedangkan DC dan DC ini sama dengan apa? E kecil ya. Dan C ini sama dengan D kecil adalah sisi tegak. Maka kan ini yang ditanyakannya CE ya. CE berarti ini sama dengan D kecil kan? Maka D pangkat 2 sama dengan sisi miringnya dulu berapa? Sisi miringnya dulu berarti sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat. Nah, kalau ditanyakan sisi tegak, maka sisi miringnya dulu baru dikurangi sisi tegak yang diketahui gitu ya. Maka di sini dapat rumus D pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurangi E pangkat 2. D pangkat 2 itu apa? CE yang ditanyakan. DE apa? Sisi miring. Ya, yang diketahui. DE pangkat 2 dikurangi DC. Sisi tegak yang diketahui. DC kuadrat sama dengan DE-nya berapa? 10 cm. Maka ini 10 pangkat 2 dikurangi DC-nya
6 cm. 6 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10, 100. 6 kali 6, 36. 10, 100 dikurangi 36 berapa? 64. Maka CE kuadrat ini sama dengan 64.